Yang penting takbir ini harus berdiri. Tidak sah kecuali tidak berdiri. Termasuk orang, dia ini sanggup berdiri lama, berdiri sebentar, tapi nggak sanggup berdiri lama. Contoh, berdiri kalau misalnya agak semenit 2 menit masih kuat, tapi kalau sudah agak 3 menit itu nggak kuat. Maka orang ini kalau dia salat, dia mesti takbiratul ihram berdiri. Allahu Akbar. Mulai membaca Al-Fatihah, kakinya sudah mulai goyang, tak kuat lagi, baru dia duduk. Berdiri dia saat takbir. Kenapa? Dia mampu. Maka setiap orang yang mampu berdiri, takbirnya harus berdiri. Kecuali orang yang dari awal atau seluruh salat nggak bisa berdiri, dia memang duduk cuma bisanya. Maka ketika duduk dia takbiratul ihram. Atau dia cuma bisa berbaring, saat berbaring dia takbiratul ihram. Jadi setiap orang yang bisa berdiri dalam salat, takbirnya harus dalam keadaan berdiri. Tidak boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, hari Jumat ini Bapak Ibu kita bisa kembali melaksanakan sahur, berpuasa, lalu salat jamaah di masjid. Meskipun hujan agak tinggi 2 hari ini, maka saya tadi hampir cemas tak datang. Sebab Bangun Sakti agak tinggi di pangkal jalan itu. Pas saya masuk, rupanya agak tinggi, balik lagi ke belakang. Maka mutar ke arah jalan Merpati Sakti. Jadi kadang-kadang di Tabek Gadang ini tinggi juga. Tadi alhamdulillah tidak. Alhamdulillah kita sehat. Dan memang beberapa titik Pekanbaru agak tinggi air, sehingga di beberapa tempat ada yang banjir agak tinggi sampai sedada atau sampai pinggang, sehingga di rumah tidak bisa untuk ditempati. Maka sebagian buat dapur umum, sehingga kami di tabung wakaf, karena alhamdulillah masih ada beras stok, ada beberapa titik yang kita support untuk dapur umum, karena beberapa tempat mengadukan tinggi air. Alhamdulillah kita di sini masih Allah berikan kebaikan, tidak sampai seperti mereka. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini semuanya membuat kita semakin sadar bahwa Allah lah yang mengatur segala nikmat. Kita sama di Pekanbaru, tapi sebagian Allah uji dengan air yang tinggi, sebagian kita tidak. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini membuat kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat apa yang kita buat di dunia ini mengikut sunnah beliau. Di dunia kita rajin selawat kepada Rasul, di akhirat itulah yang menyebabkan kita nanti akan berjumpa dengan beliau, berkumpul bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan tentang rukun salat. Di buku saya di halaman halaman 32 ya. 32 33 betul. Di buku saya halaman 32 33 yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hay'atuha 15 khaslatan raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i war-raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala asy-shimal wat-tawajjuh wal-isti'adzatu wal-jahru fi mawdi'ihi wal-israru fi mawdi'ihi wat-ta'minu wa qira'atu as-surati ba'da al-Fatihah التكبيرات عند الخفض والرفع وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد التسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشاهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk kepada sunnah di dalam solat ini. Mohon maaf, ini saya agak terlewat bacanya ini. Karena halaman 32 saya baca 34. Mohon maaf. Saya ulang. Wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat ada 18. An-niyatu, niat. Wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri ketika kita mampu. Wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha, dan ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah satu di antara ayat surat Al-Fatihah. Saya cukupkan di situ dulu karena bahasan ini agak panjang dan mungkin bahasan kita paling panjang sampai di situ nanti. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan rukun salat ada 18. Seperti sudah saya sampaikan, rukun salat disebut 18 atau 13. Ini cuma perbedaan di cara menghitung. Pekerjaan ketika solat menjadi rukun sama, tak ada beda. Itu juga. Ini cara menghitung. Karena sebagian ada misalnya contoh ketika ruku, ini dipisahkan dengan menyebut rukun tumakninah berdiri sendiri. Begitu juga ketika i'tidal disebutkan rukunnya tumakninah. Ini yang tadinya 2 hitungan menjadi 4 hitungan. Penyebabnya cuma ini, cara menghitung. Ini dijadikan 1 oleh sebagian menjadikannya 2. Itu. Jadi dia tak ada beda. Pekerjaannya itu juga, yang harus dibuat ketika sholat itu juga. Nah, kemudian di sini disebutkan rukun sholat ada 18. Pertama, niat. Niat sudah kita bahas agak panjang di hari Rabu. Pertama, niat. Niat dalam Al-Quran dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah suruh kalau kita ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Allah suruh kalau kita ibadah ada tujuan. Tujuan apa? Lillahi ta'ala. Yang kedua, syarat rukun daripada salat adalah takbiratul ihram. Takbir kita membaca Allahu Akbar. Tapi ketika disebut dengan ihram, ini bermakna kalimat haram ini dalam bahasa Arab adalah melarang maknanya. Sesuatu yang diharamkan syariat dilarang kita buat. Maka ihram, perbuatan kita yang tadinya boleh di luar solat, ketika solat dah tak boleh lagi. Terlarang kita buat. Kita tadinya bicara boleh, makan boleh, minum boleh, kalau solat tak boleh lagi. Tadinya kita berjalan boleh, bermain boleh, apa saja yang biasa kita buat boleh. Tapi kalau sudah masuk takbir ini, tak boleh lagi. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang melarang kita berbuat sesuatu yang bukan bagian dari solat. Kalau kita buat bukan bagian dari solat menjadi bagian dalam solat, batal solat kita. Maka namanya takbiratul ihram. Takbir yang mencegah, takbir yang melarang, takbir yang membuat kita tak boleh dibuat apapun selain perbuatan solat di dalamnya. Maka ada seorang sahabat Nabi, Muawiyah bin Hakam, solat sama Nabi. Waktu solat, beliau ini boleh jadi belum tahu bahawa tidak boleh bicara dalam solat. Dulunya bicara itu boleh. Maka Bapak Ibu pernah mungkin dengar hadis tentang ada ceritanya seorang Bani Israel namanya Juraj. Dia dipanggil ibunya, tapi dia tak menjawab. Dia berfikir solat atau memenuhi panggilan ibu, solat atau memenuhi panggilan ibu. Di zaman itu, kenapa Juraj ini dihukum oleh Allah? Di zaman itu bicara dalam solat masih boleh. Tapi dia masih fokus untuk solat, tak memenuhi panggilan ibunya. Yang kedua, Juraj itu dihukum oleh Allah karena dia lebih prioritaskan solat dibanding ibunya. Jadi pertama tak menjawab, yang kedua memilih fokus solat dibanding ibunya. Nah, dulu sahabat Nabi itu di awal Islam solat itu masih boleh bicara. Maka ketika Nabi solat bersama beberapa sahabat, ada yang sedang solat itu, orang di luar solat bersin, baca Alhamdulillah. Dia yang dalam solat dijawabnya, Yarhamukallah. Selesai solat, semua sahabat Nabi yang hadir itu nengok ke dia. Semuanya tatapan sinis, nengok gitu. Dia pun heran. Kenapa kalian nengok-nengok ke saya? Kira-kira begitu dalam pikiran dia.
Setelah dia bertahan orang jangan nengok ke dia, orang kemudian tambah marah, dipukul paha. Tandanya diam, jangan bersikeras. Kamu salah, kamu harus mengakui kesalahan. Kira-kira begitu. Nabi tadi masih mimpin solat, kemudian beliau solat sunnah. Setelah solat sunnah, Nabi tahu kejadian, lalu Nabi dekati orang tadi. Kata Nabi, kemudian Nabi tak dimarahi orang tadi oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, inna ma hadhiyas salah, ini salat. Yang boleh dalam salat ini adalah zikrullah, baca Quran, kemudian tasbih, kemudian takbir. Selain itu tak boleh dibuat di dalamnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang bukan bagian dari salat tak boleh kita buat dalam salat. Sama dengan puasa, apapun yang bukan bagian daripada ibadah puasa tak boleh kita buat. Yang bertentangan dengan puasa tak boleh kita buat. Maka ketika salat ada tanda kapan kita tak boleh lagi membuatnya, yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini pembuka daripada salat. Sehingganya para ulama mengartikan apa itu yang disebut dengan ibadah salat. Dia adalah ibadah yang di dalamnya ada aqwal yang kita ucapkan, wa af'al, perbuatan yang kita buat. Kita berdiri, perbuatan, rukuk, perbuatan, i'tidal, sujud, perbuatan. Yang dia perbuatan ini diawali oleh salam. Dengan takbir. Diawali oleh takbir. Ini pengertian dari salat. Diawali oleh takbir, diakhiri dengan salam. Nih, ibadah yang ada ucapan, ada perbuatan, muftatahatun dibuka dengan. Kalau kita salat ada doa iftitah, doa pembuka. Kunci bahasa Arabnya miftah, alat pembuka. Muftatahatun dibuka dengan apa? Takbir. Ini dia yang kita sebut ini. Mukhtatamatun. Mukhtatatun itu kalau kita acara anak-anak mengaji, khatam Quran. Khatam itu artinya mengakhiri pembelajaran Al-Quran. Sudah selesai dah belajar Al-Quran. Maka ketika salat mukhtatamatun bit taslim, ditutup, diakhiri salat tadi dengan taslim, salam. Ini pengertian ibadah salat. Sehingga orang bertanya, apa itu salat? Ini dia. Ibadah yang ada perkataan di dalamnya, ada ucapan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Dalam bahasa Arab, definisi itu mesti jami' mani', mencakup semua pekerjaan yang menjadi satu yang kita definisikan dan tak boleh yang lain masuk. Maka kalau kita tengok, tidak ada ibadah yang sama dengan ini. Puasa, tidak ada perkataan di dalamnya. Kan pekerjaan saja, menahan saja. Tidak ada ibadah puasa itu dimulai dengan takbir. Apa ada orang sahur dia Allahu Akbar, saya tanda puasa gitu. Lalu nanti berbuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berbuka. Ada? Tidak ada. Haji juga tidak ada begitu. Tidak dimulai dengan takbir, bahkan haji itu dimulai dengan ihram, berpakaian ihram, berniat di miqat. Kalau misalnya orang zakat, tidak ada Allahu Akbar, saya zakat. Tidak ada kan? Nanti ketika selesai itu Assalamualaikum, selesai zakat saya. Tidak ada kan? Makanya ketika membuat definisi para ulama, jangan sampai satu ibadah dipahami sama dengan ibadah yang lain. Dibuatlah definisi yang tak ada pada bagian dari ibadah yang lain. Ini pengertian salat. Aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim. Kemudian dibuka dengan takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram ini ada ketentuan. Dia bacaannya harus dibatasi oleh syariat. Apa bacaan takbiratul ihram ini? Mesti kita membaca Allahu Akbar. Harus ini redaksinya. Tidak boleh diganti oleh yang lain. Meskipun Allah punya asmaul husna yang banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, 99, tapi dia tak bisa diganti oleh yang lain. Dia mesti dengan sifat Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini dalam bahasa Arab, ini adalah sebuah kalimat yang dikenal oleh orang Inggris superlatif, menunjukkan paling, ter. Kalau kabir besar, akbar paling besar, terbesar. Tak ada lagi yang lebih besar dari itu. Maka orang kalau baca Allahu Akbar, dia akan mengatakan Allah lah paling besar.
paling besar rahmatnya, paling besar segala apa yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki sesuatu, Allah lah paling besar. Maka orang ketika menyadari Allah paling besar, tak ada satupun yang lebih hebat dibanding dia. Tak ada lebih besar dibanding dia. Tak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Tak ada yang lebih maha apapun, kayakah, tinggikah, hebatkah, lebih berkuasa segala macam, tak ada. Dia saja. Ini satu di antara pelajaran. Redaksinya tidak boleh diganti dengan yang lain. Karena di sana ada penanaman akidah juga. Sehingga orang ketika setiap kali dia solat, apapun yang selama ini dianggap besar bagi dia, berharga, penting, begitu solat semuanya menjadi kecil bagi dia. Karena dia sudah mengatakan, saya punya uang banyak, saya punya anak keluarga banyak, saya punya tanah banyak, saya punya mobil banyak, punya anak buah banyak, punya kerajaan banyak, punya apa yang banyak. Begitu dia solat, dia mengatakan semuanya kecil dan yang besar adalah Allah. Maka kalimat ini tak boleh diganti. Sehingga jangan dibaca dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya kenapa kita membaca Allahu Akbar ini, dalam hadis sahabat Ibnu Umar bercerita, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah. Nabi ketika salat membuka salat dengan takbir. Itu dalilnya bahwa Rasulullah kalau salat dengan takbir beliau buka salat beliau. Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar. Rasul kalau beliau mau salat beliau berdiri, lalu ketika berdiri beliau angkat kedua tangan beliau. Yang kedua tangan ini sejajar dengan kedua bahu beliau. Jadi diangkat sejajar dengan kedua bahu. Maka Rasul membuka salat dalam dua hadis ini dijelaskan dengan takbir. Sehingga rukun salat ini semua dalilnya adalah hadis. Dalilnya adalah penjelasan Al-Quran dan hadis. Bukan dari nalar, tapi Al-Quran dan hadis. Hanya saja dalil tentang solat ini banyak penjelasan. Lalu dipilah-pilih menjadi rukun 13, itu pekerjaan ulama hukum Islam. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak merujuk kepada ulama hukum Islam, kita bisa nanti bingung tentang rukun solat, sunnah solat, adab solat. Sebab hadisnya banyak sekali. Maka para ulama hukum membantu kita untuk membaca, untuk mengetahui bagaimana rukun solat ini. Dan kalau kita tengok ke hadis, nggak akan pernah ketemu kita penjelasan rukun solat 13. Rukun solat 18 itu nggak akan pernah. 13, 18 itu adalah hasil kajian ulama. Research ulama terhadap banyak hadis disimpulkan ini rukun. Yang lain redaksinya mirip atau pekerjaannya hampir mirip, dia jadi sunnah. Contoh barusan Nabi disebutkan Nabi ketika takbir angkat tangan. Kemudian baca Allahu Akbar. Allahu Akbar jadi rukun, angkat tangan enggak jadi rukun. Padahal redaksinya sama. Siapa yang memahami itu? Ulama hadis dan ulama hukum Islam atau fuqaha bahasa kitanya. Nah, takbir ini ketika kita ucapkan, dia mesti ada beberapa syarat yang kita penuhi supaya sah takbiratul ihram kita. Maka tak boleh sekedar baca Allahu Akbar lalu sah, enggak, ada berapa syaratnya. Syarat pertama, takbir kita sah apabila kita mengucapkannya berdiri. Tidak boleh berjalan, tidak boleh duduk, tidak boleh dalam keadaan rukuk, mesti dalam keadaan berdiri. Maka kalau kita masuk dari pintu, orang sedang sujudkah, sedang rukukkah, mau bergabung kita pastikan saat takbir harus berdiri. Allahu Akbar. Sedekap ini sunnah, tapi takbir harus berdiri. Allahu Akbar. Setelah itu mau langsung kita gabung boleh. Allahu Akbar takbir, ini takbiratul ihram pembuka salat. Setelah itu Allahu Akbar, kita enggak sedekap, langsung saja. Itu boleh. Atau Allahu Akbar, kita baca satu lagi, Allahu Akbar, boleh. Laksanakan rukun, laksanakan sunnah takbir perpindahan gerakan. Sunnah dapat sedekap. Tapi kalau seandainya kita takbiratul ihram, ni orang nampaknya akan segera bangkit, kalau tak segera bergabung, saya tak dapat. Maka segala takbir, kita enggak takbir yang kedua, juga enggak sedekap, itu sah salat kita. Tapi seandainya enggak takbiratul ihram, cuma takbir perpindahan gerakan, salatnya enggak sah. Kenapa? Tanda pembuka salat dia takbiratul ihram, dan ini rukun. Jadi sekali lagi,
Mau seperti apapun buru-buru kita masuk ke solat, pastikan saat takbir kita berdiri. Nanti orang apakah sedang sujud, sedang duduk di antara dua sujud, sedang tasyahud, sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang apapun gerakan orang, kita takbir kita mesti berdiri. Setelah itu baru kita gabung. Paham Bapak Ibu? Kan kita boleh jadi ketika masuk ingin dapat jamaah, dapat satu rakaat, orang rukuk kita langsung rukuk Allahu Akbar langsung gitu, enggak boleh. Mesti berdiri dulu. Takbirnya Allahu Akbar. Mau pokoknya setelah takbir itu mau kita lanjut langsung atau kita tunggu dulu, boleh. Yang penting takbir ini harus berdiri. Tidak sah kecuali tidak berdiri. Termasuk orang dia ini sanggup berdiri lama, berdiri sebentar, tapi nggak sanggup berdiri lama. Contoh, berdiri kalau misalnya agak semenit 2 menit masih kuat, tapi kalau sudah agak 3 menit itu nggak kuat. Maka orang ini kalau dia salat dia mesti takbiratul ihram berdiri. Allahu Akbar. Mulai membaca Al-Fatihah kakinya sudah mulai goyang, tak kuat lagi, baru dia duduk. Berdiri dia saat takbir. Kenapa? Dia mampu. Maka setiap orang yang mampu berdiri, takbirnya harus berdiri. Kecuali orang yang dari awal atau seluruh salat nggak bisa berdiri, dia memang duduk cuma bisanya. Maka ketika duduk dia takbiratul ihram. Atau dia cuma bisa berbaring, saat berbaring dia takbiratul ihram. Jadi setiap orang yang bisa berdiri dalam solat, takbirnya harus dalam keadaan berdiri. Tidak boleh tidak. Itu juga sebabnya kalau kita naik bis, naik kereta, naik berapa kendaraan, kita ini sanggup berdiri. Cuma tak bisa berdiri karena keadaan kereta waktu itu. Rukun belum terlaksana. Okay. Yang kedua syaratnya, berdirinya tadi harus kita menghadap kiblat. Saat kita baca Allahu Akbar, ini mesti menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap tempat lain. Itu artinya berdiri kita mesti lurus ke arah kiblat. Anggap saya ke arah kiblat sekarang, kan saya belakang nih. Anggap lurus ke kiblat. Harus berdiri bertegak begini. Enggak boleh sambil Allahu Akbar. Itu saya tidak menghadap kiblat namanya. Saya menghadap ke tanah. Maka ketika berdiri itu syaratnya harus menghadap kiblat. Maka pastikan saat kita mau bergabung, takbiratul ihramnya berdiri tenang menghadap kiblat, baru kita pindah gerakan yang lain. Jadi syarat pertama mesti dalam keadaan berdiri kita baca, yang kedua berdirinya menghadap kiblat. Tidak boleh kalau tidak menghadap kiblat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat ketiga, takbir ini mesti dengan bahasa Arab. Jangan diterjemahkan. Kalau kami orang Padang, Allah nang gadang. Atau Allah Maha Besar. Dia sama mengartikan, menerjemahkan. Tetapi kalau bahasa Arab punya makna yang lebih kuat, yang lebih mencakup dibanding bahasa yang lain. Sehingga dia tak terwakili. Itu sebabnya solat bagi orang tak pandai bahasa Arabkah, pandai bahasa Arabkah, tak boleh solat kecuali dengan bahasa Arab. Kan ada kemarin itu muncul paham di Indonesia, solat dengan terjemahan enggak boleh. Kenapa? Dia tak terwakili makna bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Alih bahasa bisa, terjemahan bisa, tapi terjemahan itu bagian dari tafsir, bukan kalimat itu sendiri. Yang namanya tafsir adalah penjabaran, penjelasan. Penjelasan tak selamanya mewakili yang dijelaskan. Maka dalam bahasa Arab, takbir kita lakukan, tak boleh selain menggunakan bahasa Arab. Maka jangan pernah diterjemahkan Allahu Akbar dengan bahasa apapun. Pokoknya dimanapun berada nanti Allahu Akbar je baca. Mau pindah lama-lama di barat pun, di Eropa pun tetaplah Allahu Akbar jangan. Jangan Allah the Great pula. Allahu Akbar je baca terus. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ketika kita takbir ini bacaannya mesti terdengar oleh telinga sendiri. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Ada orang kalau sholat itu mulutnya tak pernah bergerak. Pernah tengok? Orang kalau begini tak sah sholat dia. Kenapa? Yang namanya sholat ada akwal, ada yang diucap. Mengucap dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, ada kata yang keluar dari mulut, ada bahasa yang keluar dari mulut. Kalau orang dalam hati saja itu tak bicara dalam bahasa Indonesia. Betul? Dalam bahasa Arab juga disebut dengan qaul.
Jadi yang disebut dengan qaul itu adalah ada huruf yang keluar, ada kalimat yang terlafaz. Terlafaz itu masalah lain terlempar. Artinya dari mulut kita ini, kalaulah ada nampak kalimat atau suara itu dalam berbentuk, nampak keluarnya. Mohon maaf, kayak kita bicara kadang keluar ludah itu. Kalau nampak kalimat tadi itu tertulis jadi udara, nampak tulisannya itu. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau ada orang dia solat, sepanjang solat hanya dia mingkem saja, itu jangan merasa khusyuk, jangan merasa solat terbaik. Tidak, ini solat orang tak sah. Kenapa? Dia tak baca apapun. Sementara dalam solat ada bacaan, dan dalam solat ada rukun qauli. Rukun qauli itu artinya rukun yang mesti dibaca. Satu di antaranya takbir. Maka terdengar oleh telinga sendiri, maksudnya kalau kita baca Allahu Akbar. Nah gitu, kan kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca itu, oleh telinga ini terdengar bahwa mulut ini bicara sesuatu. Oleh kita saja. Jangan sampai pula Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar sampai 3 saf ke sana. Atau berapa orang ke samping kita terdengar. Kan ada orang tu kalau buat solat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping tak pernah tenang. Kenapa? Ini kalaulah dia diukur dengan orang berdiri, 5 ke samping kiri, 5 samping kanan, terdengar bacaan dia. Anda juga begitu. Ketika kita baca, minimal telinga ini menyadari, mendengar ada yang keluar dari mulut. Nah, gitu. Terdengar oleh mulut, oleh telinga kita, ada keluar dari mulut. Jadi tak boleh dalam solat hanya diam. Bibir tak bergerak, mulut tak mengeluarkan suara, itu tak boleh. Harus ada yang dibaca. Allahu Akbar. Terbaca dari Hamzah sampai Ra. Allahu Akbar. Yang kelima, mesti berbarengan dengan niat. Berbarengan dengan niat. Bahasanya berbarengan. Makanya saya beberapa kali menulis tentang pengertian niat itu, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Dalam bahasa Arab disebut dengan niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kita disebut melakukan ibadah dengan niat yang benar apabila niat kita, maksud kita mengerjakan ibadah langsung dibarengi pekerjaan pertama sebuah ibadah. Solat pekerjaan pertama kita takbir ini. Maka niat kita berbarengan dengan takbir baru disebut dengan niat dalam definisi yang diartikan para ahli hukum Islam. Sehingga kalau ada orang berangkat dari rumah, saya niat pergi solat ke Nurul Fajar, itu enggak disebut niat. Kenapa? Tidak langsung diiringi, dibarengi dengan pekerjaan pertama solat. Atau sampai di sini dia wuduk, dengan wuduk tadi dia niat solat, enggak. Atau setelah wuduk dia masuk masjid, saya masuk masjid ini niat untuk solat. Begitu takbiratul ihram tak niat lagi. Kenapa enggak niat, Pak? Saya dah niat masuk masjid tadi untuk solat. Enggak niat. Yang disebut niat itu bila pekerjaan pertama solat berbarengan dengan niat. Ini dia. Mesti berbarengan dengan niat. Bersamaan, bahasa kitanya. Bersamaan, berbarengan, sekaligus. Harus dilakukan. Maka ketika kita niat, ada kita baca usolli fardhu zuhri segala macam sebelum kita takbir, ini tujuannya adalah mentalkin hati, membimbing hati, mengokohkan hati, menghilangkan ragu dari hati ketika niat tidak lagi berubah, ketika niat tak lagi salah, ketika niat tak lagi berfikir yang lain. Maka membaca usolli fardhu zuhri itu proses conditioning, mengkondisikan diri kita siap masuk dalam ibadah namanya solat. Begitu kita takbir, itulah niat. Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar. Ini kita baca. Dari mulai Hamzah ini sampai Ra, itulah jeda waktu kita berniat dalam hati. Sepanjang inilah. Allahu Akbar. Lisan baca takbir, hati berniat. Tangan diangkat. 3 pekerjaan sekaligus. Jadi berbarengan antara takbir dengan niat. Sejak A sampai Ra itu niat. Itu makanya kadang ada orang niat ketika takbir itu panjang betul. Allahu Akbar.
dia sedang berniat dalam hati dia. Sehingga kalau ada orang begitu berdiri langsung Allahu Akbar, ada kemungkinan niat dia tak sempurna atau tak berniat menurut pengertian syariat ini. Kalau ada orang begitu masuk langsung Allahu Akbar, kemungkinannya ini dia tak mengerjakan niat menurut syariat atau niatnya tak sempurna. Maka harus berbarengan dan terdengar oleh telinga bahasa Arab, menghadap kiblat, kemudian berdiri. Jadi ini ketentuan-ketentuan takbiratul ihram. Ada lagi ketentuan yang lain. Yang keenam, tertib. Baca Allahu Akbar mesti diurut. Jangan sampai Akbar Allah. Ini yang pertama, ini yang kedua, tidak boleh. Kan sama kalimatnya Ustaz, kalimat bahasa Arab juga keduanya. Kan kami baca keduanya. Akbarullah. Kan sama kan kalimatnya itu juga, tidak boleh. Mesti Allahu Akbar. Diurut sesuai dengan yang disifatkan oleh hadis Nabi, oleh bahasa Arab, Allahu Akbar. Tidak boleh Akbar Allah, tidak boleh. Harus Allahu Akbar dulu. Yang kesembilan, berkesinambungan. Langsung dibaca keduanya. Jangan dicicil. Kan cicil dulu, Allah Akbar. Jangan. Mesti langsung disambung Allahu Akbar. Jadi ini ketentuan takbir kita sah. Selama ini tahunya takbiratul ihramnya kan? Ini dia di balik takbiratul ihram itu ada ini rinciannya. Satu, mesti berdiri. Jadi sekali lagi, jangan sampai ketika kita ingin bergabung dengan saf itu, sambil berjalan kita takbir Allahu Akbar, itu tidak sah. Mesti berdiri total. Mau bergabung dengan saf atau kita ketakutan segala macam, pokoknya sah takbiratul ihram kita berdiri total. Allahu Akbar. Setelah itu silakan bergabung. Mau orang i'tidal, mau orang ruku, mau orang sujud, mau orang duduk, mau orang apa saja, gabunglah. Takbirnya mesti berdiri. Yang kedua, menghadap kiblat. Berdirinya mesti menghadap kiblat. Jangan yang penting berdiri dulu. Masuk masjid, berdiri dulu. Kan masjid kita ini posisinya secara arah bangunan kan miring dia. Kalau orang lurus masuk masjid, yang penting masuk aja dulu gitu. Sehingga menghadapnya lurus ke posisi dinding, bukan lurus kiblat. Itu tidak sah. Mesti posisinya lurus arah kiblat, berdiri arah kiblat. Yang ketiga, bahasanya Allahu Akbar, yang terjemahkan. Jangan Allah Maha Besar, Allah dan gadang, tidak boleh. Yang keempat, terdengar oleh telinga sendiri, harus terucap, ada yang keluar suara dari mulut. Yang kelima, berbarengan dengan niat. Yang keenam, tertib Allah dulu baru Akbar, kemudian berkesinambungan, langsung disambung. Nah, begini detailnya ulama mengajarkan ke kita. Sehingga tak sekedar Allahu Akbar saja. Selama ini tak dapat dengan, makanya dia ada ikatannya, ada penentunya. Sah Allahu Akbar minimal 7 ini terpenuhi. Kalau tak 7 ini terpenuhi, tak sah takbiratul ihram kita. Baik, saya tambah sunnahnya lagi. Sunnahnya lagi adalah satu. Setelah ini kita lanjut diskusi. Bab solat ni kita insyaAllah pelan-pelan kajinya, supaya bisa diskusi. Supaya agak panjang sikit. Yang terasa selama ini biar keluar dia, enggak jadi bisul. Di antara niat solat adalah tidak terlalu singkat atau cepat membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan begitu. Kenapa? Ada kemungkinan kalau cepat begitu, niat tak sempurna. Ada kemungkinan ketika kita berniat itu belum utuh niat kita. Juga sebaliknya, jangan pula terlalu panjang. Sampai lupa pula orang, kita ni takbir tadi itu sedang apa nih? Allahu Akbar. Jangan orang nanti dia menyambung dia Allahu Allah kata dia nanti. Saking panjangnya imam baca, dia sudah bernasyid pula, bersenandung pula. Jadi terlalu panjang jangan, terlalu singkat juga jangan. Yang proporsional bisa untuk kita berniat dengan sempurna. Sunnahnya.
Yang kedua, sunnahnya adalah kalau imam solat berjamaah, bacaan imam jahar. Apa tujuan imam jahar ini? Makmum tahu bahwa kalau imam takbir, solat dah dimulai, kita tinggal ikut. Kalau imam tak jahar, meskipun nampak ngangkat tangan, belum tentu makmum paham imam sedang takbir. Maka kalau dalam berjamaah, imam bacaannya dikeraskan. Yang ketiga, sunnahnya adalah angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Posisinya sejajar dengan dua bahu. Nah, angkat tangan ini dalam solat hanya 4 kali. Selain itu tidak ada lagi dianjurkan angkat. Satu saat ini. Yang kedua, ini yang kesatunya. Yang kedua dianjurkan mengangkat tangan adalah sebelum rukuk. Kita mau rukuk nih. Dari berdiri tadi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan rukuk lagi. Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga, kembali dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Setiap kali sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Yang keempat, berdiri setelah tasyahud awal. Sehingga kita mau ke rakaat ketiga, kita baca takbir dan takbirnya sertai dengan angkat tangan. Sehingga kita berdiri dalam solat itu, setelah sujud, tegak kita, yang ke rakaat yang ketiga saja kita angkat tangan lagi. Sudah dulu tasyahud kita berdiri, tasyahud kita berdiri kita Allahu Akbar. Kalau rakaat keempat, rakaat kedua tidak. Jadi 2 kali saat kita berdiri itu yang baca takbir. Takbiratul ihram 1, rakaat ketiga 1. Yang genap-genap tidak. Rakaat kedua, rakaat keempat tidak. Rakaat pertama angkat, rakaat ketiga juga angkat. Yang genap, rakaat kedua, yang keempat tidak. Ini 4 kali yang dianjurkan. Sehingga tidak setiap rakaat balik dari sujud kita angkat tangan. Cuma kalau rukuk setiap rakaat. Paham ya? Saya ulang, ada 4 posisi yang kita dianjurkan mengangkat tangan saat takbir. 1, takbiratul ihram, mulai salat Allahu Akbar. Yang kedua akan rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, berdiri setelah tasyahud awal untuk rakaat yang ketiga. Ini 4 ini saja kita dianjurkan mengangkat tangan. Selain itu enggak dianjurkan mengangkat tangan. Jadi ini sunnah yang ketiga, angkat tangan. Baik, saya kira cukup ini dulu sunnah dalam takbir. Imam bacaan jahar tak terlalu cepat, tak terlalu panjang. Imam bacaan jahar yang ketiga, angkat tangan. Baik, kita lanjut diskusi. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak, kita pindah ke rukun yang kedua. Ada yang tanya? Cukup dimengerti? Paham ya? Kalau paham, kita pindah. Silakan. Nah, selama ini kita takbiratul ihram tidak dalam ketentuan-ketentuan ini. Nah, sekarang kan sudah tahu kan? Yang sebelum itu karena dia tak tahu sampai dia tahu. Sekarang dia sudah tahu. Maka yang selalu semoga Allah terima dan dimaafkan. Yang ke depan inilah tanggung jawab dengan ilmu lagi. Makanya dalam kitab Zubat itu dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa saja orang beramal suatu ibadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya bisa tertolak, tak diterima oleh Allah. Kenapa? Ini ada ketentuan. Tapi karena tak belajar, tak dapat ketentuan. Sehingga yang penting Allahu Akbar. Ya kan? Tak paham ini. Sehingga akhirnya Allahu Akbarnya tidak terpenuhi rukun syarat yang mesti. Ini dari mana asalnya? Ini asalnya adalah dari praktek Rasul. Yang kedua dari kepemahaman mereka terhadap redaksional bahasa Arab. Tak dijelaskan satu-satu oleh Nabi. Tapi ini dibuat oleh Nabi. Ini diimplisitkan oleh ucapan Nabi. Begitu. Jadi kita kalau coba-coba sendiri belum tentu kita bisa mengurai seperti ini. Dapat hadisnya memang,
bahwa Nabi kalau sholat buka dengan takbiratul ihram, tapi belum tentu dapat uraian begini. Betul? Disitulah belajar itu tak cukup dengan Al-Quran, tak cukup dengan hadis, mesti fikih. Fikih itu apa artinya? Faham. Faham ini memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau ada orang langsung belajar Al-Quran dan hadis, dia kemungkinan bisa tak mengamalkan ini. Kenapa? Dalam hadis tak akan ada penjelasan ini. Penjelasan ini adalah pemahaman dari redaksional hadis. Pemahaman dari tata cara yang dilakukan oleh Rasul, penjelasan beberapa hadis yang nanti disimpulkan beginilah harusnya takbir itu. Paham? Jangankan bagaimana syarat yang 7 ini, rukun yang 13 itu ada hadis menjelaskan. Rukun solat ada 13, rukun solat ada 18, itu enggak pernah hadis menjelaskan. Tapi para ulama mengkaji hadis, dari hadis yang ada tentang penjelasan solat, dapatlah ini yang rukun, selain itu sunnah, selain itu adab. Begitu. Sudah? Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada bertanya, Bu? Bapak-bapak cukup? Silakan, Mbak. Baik. Baik, kenapa orang mulai ta'awuz? Orang azan ini kan amanah. Sempat dia salah-salah, dipermainkan setan dia. Jangan-jangan nanti orang sekampung datang ke masjid. Lain-lain dibaca imam ni, dibaca muazzin ni katanya. Orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kan dia lain dibaca ketika takbir. Dia mengatakan orang sekampung, mainlah datanglah ke masjid lagi, solat kita lagi, kata dia. Itu setan bisa permainkan begitu. Sementara dia tak sadar. Karena kita ini memang diserang terus oleh setan. Setiap saat dia berusaha bagaimana kita ini salah, kita ini keluar dari agama, kita ini selamat, tidak selamat dan nanti bersama dia di akhirat. Maka muazzin dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia ingin menjaga diri dia. Sama dengan kita baca ketika baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika solat sebelum Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ingin bacaan kita ini terjaga, diri kita terjaga, zahir dan batin kita terjaga. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kenapa baca bismillah? Dalam hadis Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik itu baiknya mulai dengan bismillah. Mulailah dengan bismillah makan kalian, mulailah berangkat ke masjid dengan bismillah, pergi bekerja mulailah melangkah dengan bismillah, pakai sepatu mulailah dengan bismillah. Ini azan, kalimat baik untuk ibadah, untuk mengajak orang ibadah. Maka dimulai dengan bismillah, baik sekali. Karena ini perbuatan ibadah yang baik. Sehingga bismillahirrahmanirrahim, agar ketika saya melakukan ini saya ditolong Allah, saya dibimbing Allah, saya ini berada dalam jalan Allah, tak berubah-ubah saya. Bismillah itu tujuannya itu. Makanya para ulama ketika menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ada huruf ba. Apa arti huruf ba ini? Sebagian katakan lil isti'anah. Kita ingin menunjukkan kita minta tolong kepada Allah agar apa yang sedang kita niatkan ini sempurna. Apa yang kita niatkan terwujud seperti apa yang kita inginkan. Makanya dalam bahasa Arab ada huruf-huruf itu punya arti tersendiri dan itu didapati dari fikih pemahaman bahasa orang Arab. Di sini isti'anah. Tapi ketika kita basuh kepala tentang surah Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Beda lagi arti ba di situ. Basuhlah sebagian kepala kalian. Sebagiannya bagaimana? Beda lagi menafsirkan. Ada yang mengartikan basuhlah keseluruhan kepala kalian. Kalimatnya cuma huruf ba. Tapi dengan huruf ba itu diartikan ada yang keseluruhan harus diusap, sebagian mengatakan sebagian. Nah, itu pula huruf bahasa Arab itu namanya huruf ma'ani, huruf-huruf yang membawa makna tertentu. Jadi itu Pak, kenapa baca bismillah? Pekerjaan baik dimulai dengan bismillah. Lalu kenapa kita orang berselawat? Ketika kita takbir, ketika azan pertama, azan ini kita dapat dari ajaran Rasul. Maka umat Rasul kalau dia dapat ajaran dari Rasul, mestinya dia banyak bersyukur dengan Rasul dia. Bagian dari bersyukur itu selawat pada Rasul, doakan Rasul. Yang kedua, di dalam azan ini nanti akan menyebut nama Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut nama Nabi Muhammad. Kata Nabi,
abkhalun nas man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang paling pelit, orang yang paling sangat berat untuk berkikir, namaku disebutkan di hadapan dia, dia dengar namaku tapi dia tak bersolawat kepadaku. Orang ada kemungkinan, kan itu kan bacaan azan, kita kan dipanggil solat. Jadi disebut nama Nabi Muhammad, tidak mestilah kita solawat juga ketika itu. Kan panggilan azan untuk kita, yang penting kita penuhi. Maka diingatkan oleh muazin, kalau nama Nabi nanti disebut, solawatlah kalian. Itu makanya diingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kalian. Allah dan Rasul, Allah dan malaikat selawat, kalian umatnya kenapa tak selawat? Maka selawat kita bagian dari fungsinya adalah berterima kasih atau bersyukur terhadap Nabi kita. Banyak dah yang kita tahu dalam Islam ini, banyak dah yang memuliakan kita gara-gara Islam ini. Banyak dah yang buat kita bahagia dan tenang dalam Islam gara-gara Nabi yang ajarkan ke kita. Maka bagian mensyukur itu namanya, caranya solawat. Kita enggak mungkin ngasih apa-apa kepada Nabi. Mengasih uang, jangankan Nabi tak ada, Nabi hidup dia tak akan terima dari kita. Nabi kenapa sampai berhutang pada orang Yahudi? Beliau tahu betul, umat ini kalau tahu beliau berhutang, tak akan biarkan beliau berhutang. Pasti orang akan ngasih aja. Nabi, ambillah engkau, saya tak akan menghutangkan pada engkau. Biar saya tak makan, asal engkau makan. Sudah begitu pikiran umat. Maka Nabi hidup belum tentu kita bisa bersyukur dengan beliau, apalagi sudah mati. Maka caranya diantaranya doakan Nabi, selawat untuk Nabi. Oh, doa untuk Nabi ini perlu Nabi didoakan. Sebenarnya selawat ini baliknya banyak kepada kita. Coba dalam hadis, satu kita selawat, mohon maaf, 10 kali lipat Allah balas dari selawat kita untuk kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang selawat padaku dengan satu selawat, Allah balas selawat dia dengan asyara salawatin, 10 doa untuk orang yang selawat tadi. Jadi Pak, kenapa dibaca innallaha malaikatahu itu supaya orang ingat. Ini Nabi yang ajarkan azan dulu. Maka ketika nama Nabi disebut nanti, selawat engkau pada Nabi. Dalilnya umum. Oh Ustaz, kan Nabi tak suruh, Nabi kan tak contohkan. Betul, tapi Nabi tak larang juga. Maka kalau ada orang melarang, tak ada larangan khususnya. Larangannya umum juga. Apa larangan umum? Kullu amrin, apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang berbuat amalan yang tak bukan ajaran dari agama kami, maka dia tertolak. Nah, di sini perlu dipahami. Islam itu ibarat dia sebuah lingkaran. Ini Islam dalam ini semua. Ini semuanya Islam. Dia ini berada di sini, berada di sini, berada di sini. Yang ini kita nisbahkan dia bagian dari Islam, ini yang bid'ah itu. Dia tak bagian dari Islam, kita nisbahkan pada Islam, dia baru disebut dengan bid'ah. Kita ini tak memasukkan yang di luar ke dalam, tapi yang di dalam yang kita gabungkan dengan yang lain. Apa itu? Bahwa Nabi suruh setiap kali kita selawat, setiap kali namanya disebutkan selawat pada dia. Al-Quran suruh kalian banyak selawat pada Nabi kalian. Azan satu di antara sempatan kalian berselawat pada dia dengan disebutkan namanya. Makanya dia masih di dalam bergabung dengan yang lain, bukan di luar dimasukkan pada yang dalam. Yang di luar dipaksakan masuk ke dalam, disebut nanti bagian dari agama, inilah yang disebut dengan bid'ah itu. Makanya orang baca innallaha malaikatahu itu tak harus semuanya membaca. Betul? Di sini muazin baca itu tidak? Sah tidak azan dia? Sah. Yang lain tidak membaca atau membaca boleh juga azan. Makanya dia berarti bukan bagian ketat yang harus dibuat oleh setiap orang. Kan ada yang mewajibkannya kan? Tapi dia adalah sebuah nasihat yang berguna bagi muazin supaya orang melakukan ini. Sehingga dia bersolawat. Ketika solawat, ini dia dapat. Kalau kita tengok dalil orang yang melarang, Ustaz, itu kan tidak diajarkan Nabi. Dalilnya umum. Apa dalil umumnya? Bahwa setiap yang baru dia adalah bid'ah. Kan umum dalilnya. Tapi dalil khusus, jangan baca solawat atau baca innallaha malaikatahu sebelum azan, enggak ada. Betul Pak? Enggak ada dalil khususnya, enggak ada. Maka orang beramal dengan dalil umum, ini dalil umum juga yang mengamalkan. Apa dalil umumnya?
kalau ada nama Nabi sebut, solawatlah kepada Nabi. Begitu. Sehingganya kalau ada yang membantah, Ustaz enggak dibuat Nabi, itu dalil umum. Dalil khususnya jangan solawat. Dalil khusus enggak ada. Orang mengatakan harus baca solawat dan innallaha malaikatahu, juga enggak betul. Kenapa? Dalil khusus enggak ada. Yang ada dalil umum, lalu berhadapan dengan dalil umum. Jika dalil umum yang satu diterima, ini boleh diterima. Gitu. Karena dia umum sama umum. Kalau khusus dengan umum baru kuat khusus dibanding umum. Paham ya? Cukup, Pak? Cuma apakah itu ketentuan mazhab tertentu? Enggak, ketentuan mazhab tertentu. Bukan syarat juga. Bukan syarat juga. Artinya seperti saya sampai tadi, hendak baca itu orang sah azan dia. Ada suatu hukum gimana kita memahami yang katanya yang ibadah ini pada dasar awalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menyuruh ibadah itu. Baik. Kalau kita solat tak bertakbir boleh tidak, nak Pak? Kita solat seperti barusan, tidak bertakbir boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Tidak bertakbir kita boleh solat? Tidak. Kenapa kita takbir ini? Dasarnya syariat. Syariat yang mengajarkan. Oleh karena itu, yang tadinya setiap pekerjaan yang kita buat, boleh-boleh saja kita buat misalnya. Tapi bila dia menjadi ibadah, tidak boleh takbir ini kita jadikan sebagai ibadah kecuali syariat yang menjelaskan. Begitu juga ketika takbir tadi tidak harus dengan ketentuan 7 ini, tidak boleh kita buat seperti ini kecuali syariat yang menjelaskan. Rukuk kita caranya seperti yang kita lakukan biasa, tidak boleh dilakukan seperti itu kecuali syariat yang menjelaskan. Karena kalau kita buat begitu tanpa ada keterangan syariat, inilah yang haram dibuat itu. Itu maksudnya, Pak, bukan yang ini. Yang ini tidak masuk bagian dari itu. Yang ini adalah bagian daripada dalil yang bukan ibadah. Maknanya dia bukan sesuatu yang ibadah itu bahasa kitanya, Pak, al-idhan ma'at ta'ah. At-ta'atu mal idhan. Ibadah itu secara pengertian bahasa, Pak, at-ta'ah mal idhan. Mal idhan itu artinya adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang mengikat, yang memaksa. Arti memaksa harus dibuat. Sementara tadi enggak harus dibuat kan? Enggak setiap orang harus baca dalam mereka tahu kan? Tapi yang namanya ibadah, dia taat, yang harus mengikat, yang tunduk, setiap orang harus melakukan. Makanya dia bagian dari kamaliyat saja, dari penyempurna. Ibarat rumah, dia sudah bagian dari aksesoris saja. Nak pakai kanopi, rumah jadi juga rumah itu. Rumah itu nak pakai apa? Plafon. Itu jadi juga rumah itu. Tapi bila pakai plafon, cantik rumah ini tengok. Masjid kita pakai plafon, cantik dia. Nak pakai lampu hias, dia jadi juga rumah ini. Tapi begitu lampu hias, lebih cantik rumah. Kira-kira begitu, Pak. Yang dibuat orang itu ibarat sama dengan mengasih plafon saja tadi. Tak pakai plafon, sah juga tadi. Sudah, Pak? Oke. Jadi niat ibadah itu jangan ibadah itu lepas dari definisinya. Sehingga setiap sesuatu yang disuruh syariat, dia adalah ibadah. Tidak. Ibadah itu ketaatan yang dipaksakan. Harus dibuat. Tidak dibuat, tidak sah. Tidak dibuat, berdosa. Tidak dibuat, menentang syariat. Ini kita tidak menentang syariat. Makanya setiap orang menyebut ibadah, dia mesti paham ke sini. At-ta'atu mal idhan. Ketaatan yang mengikat, ketaatan yang memaksa, ketaatan yang menyuruh harus tunduk. Harus dibuat. Tidak, kalau tidak bertentangan. Cukup? Ada lagi? Paham? Saya tidak tahu. Masih bisa dilanjut? Cukup? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi bahwa kalau kita ngangkat tangan 4 posisi dalam salat. Selain itu enggak dianjurkan. Karena sebagian ada orang yang masih berpikir atau masih bertanya, "Ustaz, kalau kita takbir dalam salat itu apakah setiap kita kembali dari setiap kembali dari ruku, setiap kembali dari sujud kita angkat tangan?" Enggak. Hanya dianjurkan saat kembali dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Ini dia. Kemudian setiap kembali dari ruku, setiap sebelum ruku. Ini dianjurkan kita takbir 4 posisi. Kemudian posisi itu hadzwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahu. Maka di dalam mazhab Syafi'i dipahami kedua bahu ini adalah dia diangkat di atas kita ini. Lalu posisi ujung jempol setara dengan daun telinga bawah. Telunjuk ini setara dengan ujung telinga atas. Maka posisi kita Allah. Dan dia lurus menghadap kiblat. Bukan begini. Yang kayak orang hormat pula.
Tidak begitu, tapi dia lurus. Allahu Akbar. Tangan lurus menghadap kiblat, sejajar dengan bahu. Sebagian mengartikan hadwa mankibaihi itu sejajar dengan bahu begini. Makanya dalam salat ini. Atau Allahu Akbar. Kenapa dipahami dengan sejajar dengan bahu? Sejajar dengan bahu itu kan punya banyak definisi. Sementara mazhab Syafi'i kemudian mengatakan sejajar dengan bahu itu adalah ini yang sejajar. Posisi tangan kita diangkat sejajar dengan bahu menghadap ke kiblat. Dipahami ini? Oke. Saya kira cukup karena sudah bisa salat isyraq, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung rukun yang kedua nanti tentang berdiri dalam salat. Nanti di sana akan dibahas lebih banyak tentang kondisi orang-orang yang uzur, orang-orang yang duduk, orang-orang yang salatnya di atas tempat tertentu. Seperti salat di pesawat, di bus, di kereta, atau salat di tempat-tempat yang kayak lori itu. Lori itu, paham lori ya? Yang berjalan-jalan itu tuh. Kereta gantung. Tak langsung di atas tanah. Itu apakah salatnya sah atau tidak? InsyaAllah kita bahas dalam pembahasan berdiri. Termasuk nanti orang salat sunnah boleh duduk atau tidak. Salat wajib berdiri. Salat sunnah boleh duduk atau tidak. InsyaAllah dalam rukun kedua di hari Rabu. InsyaAllah. Sekali lagi hari Jumat tanggal 8 Sabtu dini hari tanggal 8 Mei kita InsyaAllah i'tikaf di Masjid Nurul Fajar dengan Ustaz Abdul Samad. Mudah-mudahan nanti jam 12 sudah dimulai oleh masjid. Efektif semoga jam 1 sudah bisa kita mulai sehingga sebelum subuh 4:30 sudah selesai dengan sahur. 4:30 selesai dengan sahur. Jangan 4:30 mulai sahur nanti. Takutnya 200 orang baru mulai sahur 4:30, membagikan nasi aja habis 5 menit. Sudah tu orang buru-buru makan. Mudah-mudahan 4:30 selesai dengan sahur, atau kalaupun sebagian sisanya jam 40 baru selesai, itu kan sebagian. Sehingga jangan sampai orang terlewat dari waktu subuh. Mudah-mudahan insyaallah. Semoga kita semua sehat, Allah jaga zahir dan batin, imannya sehat, badannya sehat, saku pun mudah-mudahan tetap sehat. Saku kalau tak sehat pun banyak pula yang terjadi dengan saku ini. Semoga semuanya sehat. Sekali lagi kita banyak berdoa kepada Allah karena memang yang kita lalui sekarang ini kadang-kadang memang ada saja di luar dugaan kita, seperti kondisi pandemi yang lama, kemudian pengaruh pada krisis ekonomi, kemudian kepekerjaan. Maka saya semalam sempat cerita dengan pengurus masjid, sebelumnya ada juga pengurus masjid yang cerita, sekarang ini Ustaz, kita merencanakan bangunan begini, program begini. Dulu biasanya Ustaz, jangankan sesuai program, lebih dari program itu dana terkumpul. Sekarang 10%-nya agak berat terkumpul Ustaznya. Karena memang kita tak bisa pungkiri, pengaruh pandemi ini banyak. Apalagi sekarang hujan pula, tambah pula satu lagi ketakutan, banjir. Kemudian kalau panen, gagal panen pula. Sehingga kita banyak berdoa kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu, ketika bercerita tentang puasa, Allah sebutkan satu ayat yang tak sebut tentang puasa langsung, tapi khusus tentang doa dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah pastikan pada kita kalau kita berdoa dia pasti kabulkan. Maka jangan pernah optimis berdoa, selalulah banyak berdoa karena berdoa itulah yang akan beri jalan keluar untuk setiap apa yang kita butuhkan dalam hidup. Yang menarik dalam kitab Hikam Imam Atha'illah Sekandari mengatakan jangan sampai sudah sering kita berdoa, bahkan memelas kita berdoa, kita putus asa untuk berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah jamin untuk engkau apa yang terbaik menurut Dia bagi engkau. Jadi doa kita dikabulkan Allah berdasarkan menurut Allah ada yang terbaik untuk kita. Contoh, saya menikah misalnya, ada perempuan si A, ada si B. Saya ingin sekali dengan si A. Menurut saya bagus si A ini. Tapi menurut Allah, kalau dengan si A ini, engkau bahagia mungkin 2 tahun, 3 tahun. 4 tahun dan lama setelah itu, engkau tak akan bahagia lagi. Tapi bila dengan si B, engkau setahun 2 tahun mungkin tak bahagia. Mungkin makan hati terus. Setelah itu, engkau menikmati pernikahan. Terasa indahnya berkeluarga. Maka Allah tak mudahkan kita dengan si A, tapi mudahkan dengan si B. Kenapa? Yang terbaik menurut Dia bagi kita. Yang kedua, Dia wujudkan di waktu yang terbaik menurut Dia, bukan menurut kita. Menurut kita boleh jadi
saya kalau menikah tahun ini itu yang terbaik bagi saya, mungkin berpikirnya begitu. Tapi bagi Allah, kalau menikah tahun ini mungkin kuliah tak selesai, mungkin kerja tak jadi, mungkin berbagai proyek banyak yang gagal. Kenapa? Pikiran sudah tak fokus lagi. Sehingga bagi Allah nikahnya tahun depan. Maka kalau Khairul agak lama-lama sikit nikah, jangan nanti pesimis terus. Ini macam tak mau orang Nurul Fajar nikah dengan saya, jamaah ini macam tak ada yang mau dengan saya. Bukan begitu. Allah boleh jadi bermaksud tahun ini fokus dulu kuliah, fokus dulu belajar bermasyarakat. Tahun depan kalau menikah nanti Allah berikan kemudahan untuk berkeluarga. Jadi begitu, Pak. Maka kalau kita berdoa ada dua hal yang perlu, tiga hal. Satu, Allah jamin doa kita dikabul. Makanya Al-Quran katakan, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum. Aku penuhi doa kalian. Maka ayat tadi, idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentangku, sebut aku dekat. Maknanya dia akan mengabulkan, memberi sesuai dengan kita minta. Tapi kapannya itu, bagaimana itu? Menurut terbaik dia. Di waktu yang terbaik menurut dia. Kenapa perlu kita mendahulukan pilihan Allah terhadap kita dibanding pilihan kita? Karena ilmu kita terbatas. Yang kita tahu ini terbatas. Menurut kita yang terbaik itu adalah apa yang sedang di hadapan mata. Sementara kita tidak tahu ini setahun, 2 tahun, 2 hari, 3 hari terbaik bagi kita atau tidak. Allah tahu. Bahkan sampai nanti kita mati pun barang ini atau pekerjaan pengaruh atau tidak, Allah tahu sampai segitu. Maka dia kasihkan yang paling terbaik untuk kita di waktu yang terbaik menurut dia. Nah, kita sering tidak memahami sampai ke sini, sehingga kalau berdoa itu harus terwujud seperti apa yang kita minta di waktu yang kita inginkan. Maka pada akhirnya kalau sudah berdoa, ujung-ujungnya marah, ujung-ujungnya buruk sangka, ujung-ujungnya pesimis. Kenapa? Yang kita minta tak dapat. Sama dengan anak muda suka dengan anak gadis. Setiap dia nengok anak gadis itu macam mau nikah terus gitu. Mau minta ke orang tuanya, orang tua pula tak nerima, marah akhirnya. Kenapa? Yang punya keputusan dia menikah atau tidak orang tua dia. Yang memaksakan, yang mengharuskan kita. Sehingga kita yang memaksakan dan di luar kuasa kita, pada akhirnya makan hati. Akhirnya stres, akhirnya gila. Gila kenapa? Karena salah sendiri, tak paham posisi diri. Kira-kira begitu, Bapak. Makanya kita dalam hidup ini sering apa Allah ini, banyak saya doa dah, sering saya doa dah, tidak pernah dikabulkan doa saya. Itu karena kita tak paham. Kita marah, kenapa? Karena kita tak paham. Maka oleh karena itu boleh jadi kita, Allah kasih dunia ini kita tak beruang, tapi Allah kasih di akhirat kita tak susah. Atau boleh jadi kita dikasih uang di dunia, di akhirat belum tentu membuat kita senang di akhirat. Atau di dunia Allah tak kasih kita aset, tak kasih rumah semuanya sewa atau semuanya pinjaman. Kenapa? Allah tak ingin ketika dihisab kita susah. Atau di dunia kita tak dikasih anak, Allah ingin kita ini ibadahnya dengan sedekah. Allah ingin kita ibadahnya dengan khidmah pada orang. Allah ingin ibadah kita adalah berbakti pada orang tua. Allah ingin ibadah kita zikir. Allah ingin ibadah kita haji. Allah ingin ibadah kita banyak berbuat untuk masjid, untuk orang lain. Sebab kalau punya anak nanti takutnya kita terlalu cinta pada anak. Uang untuk anak ini justru buat kita durhaka, bukan buat kita taat. Makanya hidup ini kalau kita pahami dengan bagaimana perspektif keimanan, nikmat dilalui. Susah senang kata orang, semuanya senang. Baik buruk kata orang, semuanya baik. Kenapa? Kita dengan hati yang lapang, bahasa agamanya dengan ridha menyikapi setiap apa yang berlaku dalam hidup untuk kita dari pengaturan Allah. Karena hidup ini kan diatur Allah, bukan kita yang atur. Kalau kita yang atur maka bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita. Masalahnya kita diatur. Kalau diatur ngikut kepada yang mengatur. Kalau kita nggak ngikut pada yang ngatur, kita yang akan makan hati. Karena kita paksakan pun nggak akan bisa ngikut, nggak akan bisa keluar dari aturan yang mengatur, kecuali kita yang buat aturan. Masalahnya kita diatur, bukan mengatur. Nah ini Bapak Ibu, sehingga hidup ini kita rileks, agak tenang menjalaninya. Apapun yang kita lalui, kita syukuri, kita sabari. Sehingga rahasia hidup kita ini bahagia, syukur ketika ada yang senang menurut kita, sabar ketika ada yang tak senang menurut kita, karena semuanya adalah khair, kebaikan, insya Allah. Sekali lagi mohon maaf salah dan kekurangan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.